Pemirsa, polisi menangkap 6 tersangka kasus kejahatan seksual di media sosial Facebook bernama Grup Fantasi Sedarah. Isi akunnya, percakapan antar anggota membahas perilaku seksual menyimpang, insest atau seks sedarah. Hujatan warganet yang viral direspon para pengelola dengan mengubah namanya menjadi Grup Suka Duka. Namun upaya mengelabui polisi gagal dan para pengelola serta sejumlah anggotanya terendus dan kemudian ditangkap. Polisi bahkan menyebut jumlahnya bisa bertambah seiring dengan penyidikan kasusnya. Mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bengkulu. Ke-6 tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara 15 tahun dan denda maksimal 6 miliar rupiah. Pemirsa, kasus grup percakapan di media sosial Facebook bernama Fantasi Sedarah dapat perhatian khusus dari Kapolri Jenderal Listio Sigit. Polisi kemudian bergerak cepat dan menangkap 6 tersangka kasus yang meresahkan dan dikecam warganet. Kita akan bahas mengenai kasus ini bersama narasumber yang sudah hadir di studio kami. Yang pertama ada psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama kami melalui saluran Zoom Kepala Subdirektorat 2 Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Komisaris Besar Rizky Prakoso. Selamat sore, Pak Rizky. Selamat sore Mbak Tasya, selamat sore Pak Reza. Sore, terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Pak Rizky, mungkin saya pertama ke Pak Rizky untuk mengetahui perkembangan terbaru dari penyidikan kasus ini. Baik Mbak Tasya, jadi perlu kami sampaikan, jadi terkait dengan viralnya grup di platform Facebook yaitu Fantasi Sedarah dan Suka Duka yang mulai viral di kurang lebih di tanggal 14 Mei. Kemudian kami bersama antara Ditipid Cyber Bareskrim Polri dan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya membentuk tim gabungan. Kemudian kita memulai penyelidikan di tanggal 15 dan 16. Kemudian setelah melalui proses penyelidikan dan penelitian, kemudian kami berhasil menangkap kurang lebih 6 orang tersangka di beberapa wilayah. Di antaranya di Jawa Barat ada 2 orang, kemudian di Jawa Tengah di Kudus, kemudian Lampung dan Bengkulu. Peran dari ke-6 tersangka ini meliputi ada yang menjadi admin dari grup tersebut, grup Fantasi Sedarah, dan yang lainnya adalah member aktif. Jadi member aktif ini adalah member yang secara aktif mengunggah atau mengupload konten-konten yang terkait dengan ketertarikan seksual dengan keluarga sendiri atau incest dan juga terkait dengan pornografi anak. Demikian Mbak Tasya. Baik Pak Rizky, boleh tahu lebih rinci laki-laki, perempuan dan profil mereka mungkin secara umum? Ya, jadi ke-6 tersangka ini adalah semuanya laki-laki. Untuk tersangka atas nama MR ini merupakan admin dari grup Fantasi Sedarah. Jadi tersangka MR ini membuat grup ini di bulan Agustus tahun 2024. Jadi di grup ini kemudian menjadi ramai dengan ribuan member yang secara aktif mereka saling bertukar konten terkait pornografi dan diantaranya ada tersangka dengan inisial MS ini yang dalam mengunggah video tersebut itu dia memproduksi sendiri Pak. Jadi dia merekam dengan menggunakan alat perekam, dalam hal ini handphonenya dia sendiri, melakukan perbuatan asusila dengan anaknya. Dalam hal ini ponakan yang bersangkutan. Oke, baik. 6-6-nya ini saling mengenal atau terpisah-pisah selain MS dan anaknya, Pak Rizky? Untuk sementara dari hasil pemeriksaan memang mereka tidak
saling mengenal, Mbak. Jadi mereka ini memang berkomunikasi saja di grup tersebut. Oke, baik, saya bergeser dulu ke Mas Reza. Mas Reza, apa yang bisa kita pahami dari fenomena kasus grup Facebook dengan judul Fantasi Sedarah ini? Saya memotret kasus ini menjadi dua persoalan. Satu terkait dengan aktivitas seksualnya, mungkin dinarasikan oleh sebagian halayak sebagai aktivitas seksual yang menyimpang, ada juga yang menyebutnya sebagai aktivitas seksual yang jahat. Dan yang kedua, berfokus pada aktivitas bermedia sosialnya. Jadi ada dua persoalan. Nah, sepanjang saya simak di pemberitaan, tampaknya yang dikedepankan oleh Mabes Polri untuk menangani kasus ini, setidaknya hingga saat ini, adalah berkaitan dengan aktivitas bermedia sosialnya. Itu sebabnya Direktorat Pidana Siber yang kemudian maju sebagai ujung tombak. Tapi sekali lagi, kalau kita bersepakat bahwa dalam kasus fantasi sedarah ataupun suka duka ini sesungguhnya ada dua persoalan pokok, maka sudah barang tentu tidak cukup hanya Direktorat Tindak Pidana Siber saja yang harus turun tangan. Direktorat lain, semisal entah itu Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak atau direktorat lainnya, tampaknya juga relevan untuk diikutsertakan. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, saya tentu saja memberikan apresiasi kepada Mabes Polri, kepada Polda Metro Jaya yang sudah berhasil meringkus 6 orang terduga atau tersangka. Tapi sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Rizky, bahwa di dalam grup itu ada puluhan ribu anggota. Apakah kemudian pertanyaannya, puluhan ribu orang itu juga akan diminta pertanggungjawabannya secara hukum atau seperti apa? Iya. Karena saya khawatir kalau kemudian sekian puluh ribu orang selebihnya tidak dijamah oleh proses hukum, maka kita hanya tinggal menunggu waktu sampai kemudian beranak pinak grup-grup jahat berikutnya. Itu artinya akan ada sekian banyak manusia, lebih-lebih anak berikutnya yang juga akan menjadi korban pemangsaan sedemikian rupa. Nah, pada dua aspek itu yang mudah-mudahan bisa disikapi secara lebih jitu lagi oleh teman-teman di kepolisian. Oke, kita langsung tanyakan Pak Rizky, ini kira-kira saat ini kan memang sudah ditutup oleh Meta, bagaimana langkah polisi kemudian untuk menelusuri korban maupun member lain yang jumlahnya puluhan ribu? Iya, betul sekali Mbak Tasya. Kami juga mungkin sedikit menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Reza. Jadi betul sekali Bapak bahwa tadi juga pada saat rilis kami juga melibatkan Direktorat PPA dan PPO Barreskrim Polri bahwa ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Kami setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Reza bahwa dalam perkara ini terkait dengan perilaku bermedsos kami setuju Pak, tapi terkait dengan para tersangka ini juga kami kenakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi betul sekali Pak, kami setuju bahwa ini bukan hanya semata-mata dari penegakan hukum terhadap berperilaku sosial, tapi juga terkait dengan pelindungan anak dan kekerasan sosial. Demikian, Mbak. Pak Rizky, kalau kemudian menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan kekerasan seksual, kira-kira tantangan dari proses penyidikan kemudian ke penyelidikan dan ke penuntutan akan cukup berat tidak? Karena kan memang ini yang terlihat hanya di internet, di grup Facebook, dan kemudian bagaimana, apakah akan ada tantangan-tantangan dalam proses pembuktian dan pengumpulan barang buktinya? Ya, seperti yang disampaikan Mbak Tasya tadi, bahwa kita ketahui bersama bahwa grup ini sudah disuspend, sudah ditutup. Jadi itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik untuk dalam pemenuhan alat bukti, untuk kemudian mencari tersangka lain, dalam hal ini member aktif yang mengupload secara aktif konten-konten terkait dengan seksual tersebut, Mbak Tasya. Oke, untuk puluhan ribu pengikutnya akan seperti apa, Pak Rizky? Jadi untuk saat ini memang dua grup tersebut telah ditutup, tetapi kami juga berusaha untuk lebih sedikit meluaskan melalui pendalaman keterangan terhadap para tersangka, Mbak. Oke, tadi saya sempat bertanya Pak Rizky, latar belakang dari para tersangka ini di luar peran mereka di dalam grup itu. Apakah bisa kita ketahui mereka di kehidupan nyata memiliki pekerjaankah atau seperti apa profilnya Pak Rizky?
Ya, jadi mereka ini dari berbagai macam latar belakang profesi. Mereka ini ada yang swasta, ada yang berdagang, kemudian ada juga yang swasta dan berdagang, Mbak, latar belakangnya. Jadi hanya itu saja. Kalau usia mungkin bisa dijabarkan Pak Rizky seperti apa range usianya? Range usianya dari 20 tahun sampai 44 tahun. Dan ini semua memang secara aktif mereka melakukan penyimpangan seksual juga atau hanya beberapa kemudian yang lain hanya bertindak sebagai admin? Yang kami lihat dari alat bukti yang kami kumpulkan itu terkait dengan kegiatan mereka dalam mengunggah konten pornografi dan konten terkait perilaku seksual menyimpang seperti yang disampaikan Pak Reza tadi di grup ini, Mbak. Oke, kalau yang tadi Pak Rizky katakan MS yang memang memproduksi sendiri dengan anaknya, bagaimana dengan nasib anaknya saat ini Pak Rizky? Dengan keponakannya saya koreksi. Oh maaf, keponakannya. Ya. Ini tentunya juga akan kita lakukan upaya-upaya pendampingan, Mbak. Kami tadi sudah berdiskusi dengan rekan-rekan di Polda Metro dan juga rekan-rekan di Direktorat PPA dan PPO yang kemudian nanti akan memberikan pendampingan, tentunya juga bekerjasama dengan stakeholder yang lain, KPAI, kemudian Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, dan stakeholder yang lain. Tapi artinya sampai saat ini anak ini belum di dalam lindungan pihak kepolisian ya Pak Rizky? Sudah. Oke, baik, saya kembali lagi ke Mas Reza. Mas Reza, ini kan mungkin yang mengagetkan masyarakat adalah misalkan memang ada sekelompok orang yang kemudian memang melakukan kejahatan penyimpangan kemudian mengupload. Tetapi fakta bahwa ada 32.000 pengikut itu mungkin yang membuat kita kaget. Kalau Anda melihatnya ini bagaimana penjelasan psikologinya orang-orang yang kemudian menikmati masuk ke dalam grup ini dan menikmati konten-konten seperti ini? Pertama, tampaknya kita harus berpikir keras untuk memastikan apakah ini bisa dikategorikan sebagai penyimpangan atau tidak. Oke. Kenapa? Sepanjang yang saya bisa ingat, psikologi dan psikiatri punya sebutlah primbon ilmiah, ya, buku pintar yang namanya DSM. DSM itu berisikan sekian banyak sebutan atau kosakata atau istilah untuk menunjuk kondisi-kondisi menyimpang dari sisi kepribadian manusia. Yang saya ingat, incest tidak ada di dalamnya. Artinya, incest tidak secara universal diposisikan sebagai sebuah bentuk penyimpangan seksual. Tapi tidak usah terlalu risau, karena ini menyangkut masalah konstruksi sosial. Oke. Anggaplah, di sejumlah negara bagian Amerika Serikat, incest dianggap sebagai hal yang tanda petik legal, sepanjang dilakukan dengan sesama dewasa dan dilakukan dengan prinsip konsensual. Artinya ada persetujuan. Tapi kalau kita di Indonesia bersepakat bahwa incest merupakan penyimpangan, maka clear, tidak ada persoalan. Kita sebut saja itu sebagai sebuah penyimpangan. Dan saya mendukung posisi itu. Itu pertama. Yang kedua, tidak cukup hanya dengan menyebutnya penyimpangan. Karena kalau kita berhenti pada diksi atau pada istilah itu, maka akan ada konsekuensi pahit yang harus saya ucapkan bahwa ya terhadap orang yang menyimpang, terhadap orang yang punya kelainan, bahkan mungkin terhadap orang yang dianggap sakit, sudah barang tentu harus kita lakukan pengobatan. Saya tidak suka dengan narasi itu, karena terus terang secara pribadi saya punya filosofi penghukuman yang sifatnya retributif. Jadi bagaimana membuat pelaku dibikin sesakit-sakitnya, semenderita mungkin. Itu proses kerja hukum itu yang saya inginkan. Namun, kalau sekali lagi kita bersepakat, kita sebut ini juga sebagai sebuah penyimpangan sekaligus kejahatan, maka sudah barang tentu dibutuhkan pasal yang berlapis untuk memaksimalkan agar hasrat saya untuk menjatuhkan hukuman retributif kepada para pelaku bisa maksimal pula. Namun jangan salah, proses penegakan hukum yang efektif dalam pengertian bisa memunculkan efek jerah harus dilakukan dengan dua kriteria. Pertama, dilakukan secara cepat. Dalam kasus ini unsur kecepatan sudah terpenuhi. Ada tantangan yang kedua, yaitu terkait dengan keajegan atau konsistensi. Kita sudah pertanyakan, 6 orang sudah diamankan, puluhan ribu lainnya bagaimana? Konsistensi akan dipertaruhkan di situ. Demikian pula kalau kita bandingkan kasus asusila yang satu ini dengan kasus asusila lain misalnya. Izinkan saya untuk bertanya-tanya, bagaimana ya kesanggupan teman-teman di kepolisian, mungkin juga di Kominfo untuk meringkus puluhan ribu orang itu, ketika pada masa lalu, tidak jauh dari hari ini, ada satu orang yang juga menyebarluaskan narasi yang asusila,
melecehkan perempuan, membangun imajinasi cabul. Satu orang namanya Fufu Fafa tapi tidak pernah ditindak sampai sekarang. Yang saya ingin perbincangkan adalah terkait sekali lagi konsistensi otoritas penegakan hukum dalam meringkus para pelaku yang melakukan tindak pidana serupa. Sekali lagi, kalau unsur kecepatan terpenuhi, tapi keajegan terkesampingkan atau konsistensi terkesampingkan, maka hitung-hitungan di atas kertas kita tidak akan merasakan atau mengalami yang namanya efek jera ke depannya nanti. Oke, Mas Reza, jadi per hari ini kalau menurut hukum di Indonesia, apa yang kita saksikan di grup Facebook Fantasi Sedara dan Suka Duka ini, itu bisa dibilang kejahatan seksual kah? Tadi sempat saya singgung ya pada poin pertama, kalau kita berfokus masalah ini kita potret sebagai masalah aktivitas seksual, dan tadi sudah dinarasikan oleh Pak Rizky, diberikan ilustrasi bagaimana salah seorang tersangka melakukan perbuatan tidak senonoh dengan kemenakannya sendiri, maka sudah itu adalah kekerasan seksual. Oke. Nah, tinggal lagi yang kedua ada terkait dengan aktivitas bermedia sosialnya, bahwa Facebook sudah kemudian menutup grup tersebut, kemudian sekali lagi Polri mengedepankan Direktorat Tindak Pidana Siber, ini menunjukkan paling tidak dari sisi masalah dalam beraktivitas media sosialnya tidak akan menjadi persoalan yang terlalu serius dalam pengertian gampang untuk ditindaklanjuti. Tinggal lagi pada persoalan pertama terkait dengan aktivitas seksualnya. Oke, kalau yang kemudian memang jelas-jelas terbukti tadi karena memang ada salah satu tersangka yang memang terbukti memproduksi sendiri. Bagaimana dengan konten-konten lainnya yang hanya berupa foto kemudian captionnya? Menurut Anda akan ada tantangan tidak untuk kemudian bagaimana cara pembuktian bahwa itu memang benar-benar ada korban dan ada pelaku, bukan hanya sekedar foto yang kemudian diberi caption yang kemudian membuat orang yang membacanya akan emosi atau... Proses hukum bekerja berdasarkan mekanisme pembuktian. Ya. Ketika kita bicara pembuktian, maka sudah barang tentu harus diperiksa sekian banyak alat bukti, termasuk mereka-mereka yang berpotensi menjadi saksi ataupun tersangka. Nah, dengan melakukan pemeriksaan terhadap semua alat bukti, mudah-mudahan kita akan bisa dapat kepastian. Apakah tanda petik ini sebatas fantasi, pertukaran dongeng satu sama lain, atau sudah sampai pada perilaku jahat, perilaku bejat, perilaku menjijikan, perilaku amoral terhadap mereka-mereka yang memiliki pertalian darah. Terlebih anak-anak. Oke, Pak Rizky mungkin mau menambahkan. Betul sekali Mbak, kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Reza bahwa terkait dengan unggahan-unggahan, baik itu unggahan selain video dan foto, tentunya kita masih harus melakukan penilaian dan penelitian terkait apakah konten tersebut memenuhi tindak pidana atau tidak. Tentunya nanti hal ini akan berjalan dalam proses penyidikan yang saat ini terus dilakukan. Oke, Pak Rizky, kira-kira untuk masyarakat sendiri, bagaimana kira-kira masyarakat harus bisa berperan aktif kalau kemudian seperti yang Mas Reza katakan tadi di awal, bahwa puluhan ribu itu kemudian bisa beranak pinak dan menciptakan grup-grup baru? Mungkin Mbak, yang salah satu hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah, yang sama-sama kita bisa lakukan adalah untuk tidak mengunggah kembali atau mereupload apa yang sudah beredar saat ini. Saat ini di kalangan masyarakat, di medsos sudah beredar banyak sekali tentang tangkapan layar dari kedua grup tersebut. Salah satu peran serta kita yang paling sederhana adalah untuk tidak menyebarkan kembali, Mbak. Kemudian tentunya apabila dari masyarakat menemukan grup-grup serupa, baik di media sosial maupun media lainnya, di seluruh platform, tolong kemudian itu dilaporkan kepada pihak kepolisian, atau ke Komdiji atau ke pihak-pihak lain yang tentunya nanti akan bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Oke, Mas Reza, mungkin terakhir ini PR terbesar untuk Polri harus seperti apa, termasuk juga PR kita dari sisi perundang-undangan harus seperti apa? Kita ingin menyikapi persoalan ini sekali lagi sebagai persoalan hukum atau persoalan penyimpangan dalam kurung kesehatan. Kalau kita berfokus membingkai masalah sebagai masalah hukum, maka ada 4 dimensi yang harus dikelola. Dan sudah barang tentu tidak cukup hanya dengan menjadikan Polri sebagai ujung tombaknya. 4 dimensi yang saya maksud adalah mulai dari preemptif. Preemptif berarti kita bicara membangun tata nilai, menginsafkan kita semua akan sakralitas seksualitas dalam masyarakat kita. Itu preemptif. Ada preventif, memastikan bahwa kemudian unggahan-unggahan yang tidak layak bisa difilter dengan semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah represif. Patroli siber perlu diintensifkan, termasuk
penegakan hukum, memastikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku, dan perlindungan khusus bagi korban. Yang kedua tadi platform berarti ya yang harus tanggung jawab ya? Saya pikir preventif juga bisa dilakukan oleh teman-teman siber, karena saya membayangkan bahwa otoritas penegakan hukum kita punya kemampuan dahsyat untuk melakukan take down. Iya. Saya menarasikannya secara positif ya. Iya. Yang keempat adalah dimensi rehabilitatif. Yang ingin saya tegaskan adalah rehabilitasi terutama sekali bagi pelaku. Nah, kalau 4 dimensi tadi, preemptif, preventif, represif, dan rehabilitatif bisa dikelola secara simultan, maka hitung-hitungan di atas kertas kita akan bisa menekan beranak pinaknya kasus-kasus semacam ini. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih Mas Reza, Pak Rizky untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, usai jeda kami masih akan kembali.